Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan ya, senantiasa dalam kebaikan-kebaikan dan kita dilimpahi banyak rezeki. Amin. Nah, ketemu lagi dengan saya ya di live. Kita mau sharing-sharing terkait sama psikologi, materi-materi psikologi dan tema-tema yang lainnya ya. Nah, kali ini sharingnya adalah terkait sama perkembangan psikososial Erik H. Erikson. Nah, nah buat teman-teman yang tidak bisa mengikuti di Instagram Live, insya Allah videonya akan saya unggah di channel YouTube Psikologi Menjawab ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana buat belajar di rumah. Nah ini kan masa-masanya belajar di rumah gitu ya. Oke, sebagaimana saya sampaikan, kalau saya live-nya via Instagram, berarti saya tidak sendiri. Ya, insya Allah saya nggak sendiri, saya akan ditemani ya sama rekan sejawat saya yang juga psikolog ya. Nah, nah kalau pas saya sendiri, saya pakainya itu live-nya via Facebook ya, karena ya kalau via Facebook akhirnya kan ya tetap bisa banyak istilahnya apa ya yang bisa menikmati ya gantian lah gitu. Terima kasih buat Mbak Esti dan juga Mas Ayot dan juga Martina Tria ya. Suhu-suhu saya nih karena senior-senior saya, jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal penjelasan saya yang nggak pas, mohon untuk bisa ditambahi ya. Nah, saya akan membahas perkembangan psikososial Erik H. Erikson. Nggak tahu H itu apa ya? Saya bertanya-tanya. H itu apa, haji ya? Atau Erik H. Erikson? Jangan-jangan itu ada hubungannya sama apa namanya? Mungkin orang Indonesia ya? Ya gitu. Nah, terima kasih juga buat Mas Dodi Gresianto. Oke ya. Nah, kali ini saya akan bareng dengan rekan saya ya, pengajar juga dari Universitas Pekalongan, yaitu Mas Aji Cokro. Ini Mas Aji Cokronya kok belum join request ya sebentar. Caranya gimana kalau saya meng-add nih? Ya. Nah, silakan Mas Aji bisa di apa namanya ya, request untuk bisa join ya. Nah, oke. Nah, buat Mbak Esti, kapan kita live lagi? Wah, kita pasti sudah ada tema yang baru ya, yang cocok buat kita bahas gitu. Nah, perkembangan Erik H. Erikson, beliau ini istilahnya ya apa ya, konsepnya adalah perkembangan psikososial. Nah, boleh dibilang kalau kita cermati di literasi ya, yang kita tahu adalah yang namanya muridnya Freud ya. Nah, ini sembari menunggu rekan saya nih, ada Mas Aji Cokro. Iya, masih muter-muter ya. Halo Mas Aji. Halo, Kayaknya ada penampakan nih ya, karena masuk nggak? gambarnya muter-muter, suaranya terdengar. Terus gimana? Apa keluar dulu? Apa gimana? Coba diulangi lagi ya, Ulang. boleh. Di ini ya, di refresh. Ya, di nah itu ya, Erik H. Erikson. Nah, kalau kita cermati, Erik Erikson ini adalah muridnya Freud ya. Dan dia yang asiknya itu kalau kita belajar psikoanalisis dan turunannya, itu orang-orang yang nggak setuju sama Freud itu bikin teori lagi ya, yang kemudian memperkaya pengetahuan. Nah, itu yang menurut saya sangat menarik ya. Kalau bisa tuh seperti itulah kita ya.
Jadi kalau kita kontra sama satu teori, bikin teori lagi, tapi kita perkaya dengan data-data dan kita perkaya dengan penelitian-penelitian pendukung. Nah, halo Mas Aji, Halo Pak, nggak keluar ya? nasib ini kayaknya ya, muter-muter nih. Ini sinyalnya kemana Mas Aji? Sinyalnya di sini nangkep bagus kok. Itu kali sinyalnya. Luar biasa nih ya. Oke, ini saya berasa ngomong sendiri ya, karena ada Bentar, suara. bentar, 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 bentar. Coba lagi, coba ganti wifi. Wifi-nya banyak bos. Sabar, sabar. Nanti ke 10 dapat piring kayaknya ya. Ini gue lempar. Ya itu ya, asiknya kalau kita belajar terkait sama Freudian, itu banyak nih ya nggak setuju, muridnya tuh nggak setuju ya terkait sama pandangannya Freud. Tetapi yang menarik adalah setiap muridnya itu apa punya teori sendiri gitu akhirnya. Seperti Adler, ya dia bikin apa namanya konsep sendiri. Terus kemudian termasuk Erikson ini ya, dan juga ada Jung. Nah kali ini saya akan sampaikan terkait sama Erikson ya. Nah sebenarnya sih bahasnya mestinya Freud dulu ya. Ya tapi rada melompat nggak apa-apa, nanti saya singgung sedikit. Nah yang lain sebenarnya sudah saya kupas di psikologi menjawab, walaupun juga nggak sampai detail banget sih, karena kan itu butuh sekian waktu, berasa jadi kuliah aja sekian SKS gitu ya. Nah oke. Okay. Yes, gimana Mas Aji? Belum masuk Pak. Ya ini wifi-nya ada berapa ini? Ini wifi yang kedua Pak. Bentar, bentar. Oke deh. Nah itu ya. Nah termasuk Erikson. Kalau Freud dia menyampaikan konsep namanya psikoseksual. Jadi perkembangan individu itu dipengaruhi oleh dorongan insting apa namanya yang sifatnya adalah seksual gitu, yang kemudian mencari kesenangan dan yang lain-lain. Nah kalau Erikson dia nggak setuju gitu. Kan seolah-olah seseorang itu jadi deterministik ya, seolah-olah apa namanya individu itu sudah dari sononya gitu, begitu. Nah kalau menurut Erikson enggak seperti itu. Jadi manusia itu berkembang terus, ya, enggak cuma dipengaruhi oleh 5 tahun awal perkembangan dia, enggak. Tetapi setiap fase perkembangan itu dia akan berhadapan sama lingkungan sosial, yang kemudian ketika berhadapan sama lingkungan sosial, maka disitulah akan terjadi konflik, akan terjadi pertentangan. Nah, pertentangan di sini akan membuat muncul namanya ego kreatif. Jadi kalau kita ngomongin ego, ego dalam konsepnya perkembangan psikologi dengan ego dalam istilah bahasa Indonesia itu nggak sama. Itu yang harus dicermati. Nah, kadang itu, oh kamu egois banget sih. Nah, kata egois banget dalam kata egonya, konsepnya katakanlah Erikson, Freud, itu nggak sama ya. Ya, mungkin ada mirip-miripnya, tapi menurut saya nggak sama. Ya, kalau egois itu artinya itu kan orang itu nggak mau tahu, walaupun dia itu apa namanya, dia tahu bahwa dirinya salah, tetapi dia nggak ngakuin. Pokoknya ya semua diri dia lah. Artinya apa? Dia mengabaikan hal-hal yang lain. Tetapi kalau ego di dalam arti katakanlah Freud atau psikodinamik, ego itu adalah I. Ya, I kalau dalam filsafat namanya aku. Wah, diri ya, apa namanya I. Entah kapan-kapan lah ya. Apa sih bedanya I and my ya gitu. Jadi I itu aku. Nah, ketika aku dihadapkan sama situasi lingkungan, disitulah terjadi yang namanya krisis, ya. Sehingga boleh dibilang perkembangan individu menurut Erikson itu dipengaruhi oleh situasi sosialnya, maka disebutlah perkembangan sosial, ya. Selama kemudian individu berkembang, dia akan berhadapan sama lingkungan sosial, ya. Oke.
Nah, lingkungan sosial disitulah terjadi yang dia bilang krisis. Nah, krisis yang kemudian dihadapi itu akan memunculkan yang namanya ego kreatif. Nah, di sini kelihatan bahwa ego atau diri atau seseorang itu bukanlah deterministik. Dia bisa ngambil keputusan sendiri, dia bisa bertindak bukan semata-mata disetir sama kondisi lingkungan. Nah, beda kalau Freud ya. Nah, kadang saya jelasin itu harus mempertentangan. Sebenarnya menurut saya nggak bertentangan, tapi ya kan gitu ya. Nah, kalau Freud seolah-olah yang namanya ego itu senantiasa berhadapan dengan situasi id dan kemudian super ego. Kan kondisinya seperti itu ya. Ya mirip-mirip sebetulnya gitu. Kalau di sini adalah I dalam diri terus kemudian juga lingkungan. Cuman seolah-olah kalau ego itu harus nuruti I terus karena dia kan jadi sarananya untuk bertindak ya. Kayak gitu ya. Nah, di situ yang klaimnya Erikson ya. Nah, apa kemudian dibuang semuanya konsep-konsepnya Freud? Enggak, tetap ya, tetap di masa tahapan-tahapan perkembangan misalnya awal-awal seperti apa itu tetap dipakai. Cuman memang ditambahi atau dipertajam konsepnya secara perkembangan psikososial. Nah, kalau kita cermati misalnya ya, tahapan yang pertama masa bayi atau tahun pertama itu disebut tahap perkembangannya adalah trust mistrust, percaya tidak percaya. Di situ seseorang anak belajar tentang percaya nggak percaya itu 1 tahun pertama. Nah, kalau konsepnya Freud kan disitulah individu itu mendapatkan katakanlah sumber apa ya pokoknya tuh sentralnya tuh ibu lah gitu ya. Nah, ketika kemudian interaksinya sentralnya ibu, disitulah responnya seorang ibu itu akan membangun anak, akan mengembangkan trust ataupun mistrust. Pilihan, trust atau mistrust, percaya atau nggak percaya. Nah, inilah pentingnya ya. Nah, ini sebenarnya ilmu kehidupan, artinya apa? Bukan semata-mata katakanlah teoritis, tapi kita bisa bener nggak konsepnya Erikson itu? Nah, itu bisa langsung buktikan juga gitu loh. Ya, misalnya nih, yang dimaksud adalah ketika anak membangun kepercayaan itu artinya apa? Ketika kemudian anak butuh sesuatu, bayi usia kurang lebih 0 sampai 1 tahun butuh sesuatu, menangis, sejauh mana seorang ibu merespon ataupun lingkungan sekitarnya merespon. Nah, kita simulasikan ya di dalam kepala kita misalnya adalah nangis. Sebenarnya dia butuh katakanlah lapar nih. Kok yang datang simbahnya? Nah, nggak terpenuhi kan? Yang datang mungkin kakaknya, nggak terpenuhi kan? Yang datang yang lainnya lagi, nggak terpenuhi ya. Baru yang terakhir seperti itu. Atau coba-coba sejak kecil tuh dibohong-bohongin, ditenang-tenangkan gitu. Kira-kira apakah anak akan mengembangkan trust terhadap lingkungannya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Benar nggak kayak gitu? Nah, bisalah disurvei di sekitar kita atau diri kita sendiri. Kalau kita misalnya menjadi orang yang nggak mudah untuk percaya, apakah yang terjadi seperti itu? Ya, oke baik. Ini Mas Haji coba gabung lagi. Halo, Mas Haji. Halo, belum itu. Kayaknya bukan wifi-nya deh, nggak tahu apa ini. Kameranya kali ya. Pakai apa? Kamera Laptop? nggak pakai handphone. Ini IG kan nggak bisa laptop. Oh iya, harus pakai apa namanya aplikasi lain sih. Oh iya, aplikasi apa? Enggak kalau misalnya pakai laptop ya. Kalau pakai ya pakai handphone aja. Ini pakai handphone. Ini Tadi cek kamera udah, cek wifi udah. Tapi yo, udah di upgrade.
Apanya? IG terbaru. Apa HP-nya? Upgrade HP-nya. IG terbaru. Oh, belum dicek, belum dicek, belum dicek. Kalau enggak nanti upgrade HP-nya ya. Bentar, tak cek dulu ya. Ya, oke. Oke, gitu ya, saya lanjutkan ya. Itu yang terjadi. Jadi kalau artinya apa? Memang kemudian di tahapan awal ini akan ngaruh ke berikut-berikutnya gitu. Kalau misalnya kita jadi orang yang susah percaya sama orang, jangan-jangan kayak gitu pas kecil. Jangan-jangan loh ya, aku nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Artinya apa? Kalau mau buktikan teori ini bisa sekarang juga gitu. Bukan sekarang, artinya tanyalah. Kok aku punya temen tuh nggak percayaan banget dia gitu. Apakah seperti itu? Atau misalnya ada yang sangat percaya banget, wah, sampai saking mudah percayanya itu mudah dibohongin. Artinya apa? Disinilah seninya kalau kita konsepnya parenting, gimana sih seorang ibu itu memahami benar apa yang dibutuhkan anak. Anak nangis, sama-sama nangis, tetapi kan sebenarnya beda ya. Nangisnya mungkin karena takut, nangisnya karena lapar, nangisnya karena kedinginan. Ya bahasa anak semuanya nangis. Setiap nangis langsung dikasih minum sama ibunya. Kira-kira pas atau enggak? Disitulah kita belajar ya. Ya, tuh. Saya nggak tahu, saya termasuk orang yang mudah percaya atau enggak ya. Tapi saya termasuk orang yang enggak ingin dibohongin. Itu aja sih. Dan enggak pengen bohongin. Nah, berikutnya nih. Tahap 1-3, otonomi versusnya apa? Malu-malu dan ragu. 1-3 tahun itu masa-masa di mana anak sudah mulai ngomong kan, ya enggak? Terus kemudian dia explore sana sini gitu loh. Jadi mungkin karena kita tahu misalnya namanya anak kan kedulungan ingin tahunya itu besar. Ini kalau kita pakai nanti perkembangan kognitif, anak itu seperti seorang periset, dia akan bertanya dan mencoba mencari jawaban. Itu bisa kayak gitu. Nah, megang sesuatu, nyoba sesuatu, disitulah anak akan berhadapan sama lingkungan